Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapa-bapa dan ibu-ibu, ya Allah muliakan insya-Allah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kita sedang membahas tentang perkara-perkara yang menyebabkan batalnya salat. Kita sudah bahas satu, yaitu berbicara di dalam salat dapat membatalkan salat. Dan sebagai pengingat kembali, yang dimaksud dengan berbicara di dalam salat yaitu apabila keluar dari lisan satu huruf, iaitu satu huruf yang berbentuk huruf hijaiyah yang mempunyai makna, ada artinya dalam bahasa Arab, atau mengeluarkan dua huruf walaupun tidak punya makna. Jadi ada huruf, ada kalimat berbentuk huruf kalau dua, kalau tidak punya, walaupun tidak punya makna, batal salat. Kalau satu huruf yang keluar dari lisan kita, kalau punya makna batal salat, kalau tidak punya maknanya tidak batal. Itu yang dimaksud dengan bicara di dalam salat. Jadi bukan bicara seperti biasa, karena enggak mungkin orang salat berbicara seperti biasa, tapi mengeluarkan huruf di mulutnya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi ketika salat, baik berdeham-deham, merintih, mengeluh, menangis, semua standarnya ke situ. Kalau mengeluarkan dua huruf walaupun tidak punya makna, batal. Atau mengeluarkan satu huruf tapi punya maknanya, ada artinya, maka juga batal. Jadi berdeham-deham, tidak selamanya berdeham-deham itu dilarang dalam salat, ya. Apalagi berdeham yang memang ingin melepaskan tenggorokan yang tercekik di tengah salat, itu dibolehkan, tidak mengapa. Juga tidak boleh berkomunikasi dalam salat yang bentuknya zikir. Contoh, ketika seseorang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka tidak dibolehkan kita menyahut dengan mengucapkan yarhamukallah. Bagi yang mengucapkan yarhamukallah, batal salat. Kalau orang bersin tadi menjawab lagi yahdikumullah, sama-sama batal salat. Tapi dia tadi waktu mengucap alhamdulillah tidak batal salat, karena tidak ada komunikasi. Tapi yang menyahut itu berarti terjadi komunikasi, batal salat. Itu disepakati oleh para ulama, ya. Baik, itu sekadar mengingatkan kembali tentang pelajaran minggu yang lalu. Baik, berikutnya yang kedua yang bisa membatalkan salat, yaitu al-aklu wasyurbu, makan dan minum, ya. Makan dan minum ini batal salat bita'ammudi tanawul qalilil akal, walaupun yang dimakan sedikit namun sengaja, sedikit namun sengaja ditelan, batal salat.
li syiddati manafatihi lis-salah, karena itu perbuatan yang tidak dianjurkan dan tidak diajarkan dalam salat. Wala tubtilu bitanawul qalilil akal nasiyan aw jahilan tahrimahu. Tidak batal kalau memakan sesuatu dengan jumlah yang sedikit atau menelan sesuatu dengan jumlah yang sedikit, dan itu dalam keadaan lupa atau tidak tahu tentang haramnya. Contoh butiran kelapa yang keluar dari sela-sela gigi ketika sedang solat. Sebelum solat tadi kita memakan timpan atau buah rorom, buah meceron, ya. Kita makan, rupanya tidak habis kita cuci, keluarlah dia sebutir kelapa, keluar ketika sedang solat. Kalau ditelan dengan sengaja, ditelan butiran kelapa itu, walaupun tidak mengenyangkan, batal solat. Tapi kalau ditelan dalam keadaan tidak disengaja, ya, contoh tidak disengaja, dia sudah berada di dekat dengan tenggorokan, pas keluar dia berada dekat dengan tenggorokan, ya. Dan orang ini ajuza an tamyizihi wa majjihi. Orang yang solat ini sudah tidak bisa lagi mengeluarkan dia, maka tertelanlah si kelapa tadi, butiran kelapa tadi, itu tidak batal karena tidak ada kuasa untuk mengeluarkannya, sudah dekat sekali dengan tenggorokan. Nah, ini kalau dalam keadaan tidak sengaja, tidak mengapa. Wa tubtilu bi katsiril akal walau ma'an nisyan wal jahlu fil asah. Namun kalau makanannya banyak walaupun lupa, batal. Tadi butiran kelapa itu ukuran sedikit, tapi kalau banyak bukan butiran kelapanya yang dimakan, bororomnya yang dimakan. Jadi masih ada sisa bororom di dalam, ya, setengah. Itu lupa, walaupun lupa batal kalau banyak yang dimakan, ya. Nah, kemudian wa ammal madghu tubtilu bi katsir. Mengunyah-ngunyah juga termasuk pembatal solat. Mengunyah-ngunyah, enggak telan nih ceritanya, mengunyah-ngunyah termasuk pembatal solat bi katsir kalau jumlahnya banyak atau besar. Banyak sekali mengunyah-ngunyah, ya. Contoh butiran kelapa tadi enggak ditelan tapi dikunyah-kunyah, digigit ke kanan, digigit ke kiri, ya. Dikunyah-kunyah selama solat, dicep-cep, dirasa-rasa. Kalau kunyahannya banyak, batal. Wa illam yasil ilal jawf syai' minal madu', walaupun benda yang dikunyah itu tidak sampai ke tenggorokan, artinya tidak tertelan, tapi kunyahannya banyak, batal. Makanya kelapa itu tadi, ini perjalanan hidup kelapa nih Pak, dalam mulut itu solusinya. Kalau seandainya sedang solat sendiri, disuruh buang ke kiri atau ke tapak kaki kalau sedang solat sendiri. Jangan buang ke kanan karena malaikat berada di kanan, kata Rasulullah. Jangan buang ke depan, li'annallah baina yadaik, karena Allah ada di hadapanmu. Ya, ini butiran yang tadi dalam mulut. Kata Rasulullah, faliyabsuq ila yasarihi, buanglah ke kiri. Itu kalau solat sendiri. Kalau solat jamaah ke kiri pun tidak boleh. Kita buang ke kiri, di kiri ada orang berdiri,
Kita buang sebutir kelapa, dia akan membuang satu butir bohso ya, ke muka kita. Ya. Jadi masa butiran kelapa kita buang ke kaki orang, nempel lagi di kakinya, kan? Jadi bagaimana kalau solat jamaah? Ada dua solusinya. Boleh simpan di gudang, cari gigi yang berlubang, masukkan dulu situ, simpan, atau simpan di dalam bibir sini, yang tidak mengganggu kekhusyuan solat. Rupanya nggak bisa, terganggu keluar terusan sampai nggak bisa mengucap Al-Fatihah lagi. Maka solusi kedua kata Nabi dalam hadis, hendaknya faliyabsuq ila saubihi, maka buanglah, ludahilah ke bajumu. Maksud ke bajumu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkannya. Ini baju diletakkan ke mulut, di sini dibuang, Pak. Jadi kelapanya di sini. Besok kan sudah begini lagi, tinggal geser ke samping sedikit, kena juga orang samping rupanya ya. Tapi jangan begitulah. Maksudnya apapun ya, apapun boleh buang ke baju kalau memang harus dikeluarkan. Begitu kata Nabi. Boleh juga kalau tahan di tangan, begitu. Jadi ini kan enggak bernajis, cuma menjijikkan bagi orang. Ini kalau sudah tahan di tangan, habis solat jangan salaman sama orang. Setelah itu masukkan ke kantong, masukkan ke sini boleh ke kantong, atau tempelkan di baju kita yang lain, dibolehkan. Itu solusi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau solat berjamaah. Baik, jadi makan minum selama solat batal solat, walaupun sedikit tapi sengaja. Mengunyah-ngunyah juga batal solat. Ya. Sedangkan rasa, kalau yang masuk rasa, kita enggak ngunyah, tapi yang masuk itu rasa, bekasan tadi makan ayam penyet, kan terasinya, terasa dalam solat, terasa. Atau tadi makan bonbon karet, udah kita buang sebelum solat, tapi rasa bonbon karetnya masih masuk, itu tidak mengapa, tidak disebut dengan menelan. Baik. Yang ketiga, pembatal solat yang ketiga, yaitu al-amal al-kathir al-mutawali, bergerak banyak selama berturut-turut. Sepakat para ahli fikih, ittafaqal fuqaha, sepakat ahli fikih untuk menyatakan butlanus salah, batalnya salat bil amal al-kathir al-mutawali, batal salat dengan bergerak banyak dan berturut-turut, walau sahwan, walaupun dalam keadaan lupa, tapi sudah bergerak banyak, dia lupa dia sedang solat, karena enggak pernah solat, baru kali itu solat, jadi lupa dia bergerak-gerak banyak. Nah, ini tetap batal solat. Lianna al-hajah la tad'u ilaihi, karena salat tidak membutuhkan pergerakan yang tidak disuruh. Baik. Ukuran banyak itu bagaimana? Bergerak banyak. Tidak ada hadis yang menyebutkan jumlah banyak itu bagaimana. Maka oleh karena itu, para mujtahid menyebutkan ukuran banyak itu dipulangkan ke uruf, dipulangkan ke uruf wal adah, ke kebiasaan orang kalau menganggap banyak bagaimana. Dan ternyata kalau khutwatan wa darbatan qalil, kalau cuma 2 kali, maka secara umum orang masih menganggap sedikit. Kalau pergerakannya 2 kali, itu masih dianggap sedikit. Jadi yang dianggap banyak adalah wasalas al-mutawaliyat kathir. Yang disebut banyak adalah 3 kali berturut-turut, itu disebut banyak. Mazhab Syafi'i mengatakan seperti itu, mazhab Hambali pun mengatakan seperti itu. Jadi dipulangkan ke uruf, ke kebiasaan menganggap tentang banyak.
Jadi 3 kali bergerak itu dianggap banyak. Nah, yang disebut berturut-turut, alla ta'udda ihdahuma munqati'ah 'anil ukhra. Yang disebut berturut-turut adalah pergerakan yang tidak ada jeda, tidak terpotong antara satu pergerakan dengan yang lain. Itu disebut berturut-turut. Artinya langsung dari satu gerak ke gerak yang lain, tidak ada jeda. Karena kalau ada jeda, itu nanti dibolehkan 1000 kali pun boleh. Nanti di ujung ini Pak akan disebutkan contoh, supaya tidak bingung, kita lihat contoh yang disebutkan nanti. Kalau kita masuk mengisi saf depan, nanti ke depan disebutkan seseorang masuk berjalan ke depan, lalu kalau dia masuk memisahkan antara langkah dengan langkah tidak sampai 3 kali, fayaqifu, dia berhenti dulu, biqadri ada'i ruknin, sekurang-kurang satu rukun, maka summa yamshi, dia jalan lagi. Ini tidak membatalkan solat walaupun banyak. Jadi kita kalau masuk ke depan, mengisi saf depan, itu cara jalan, kaki kanan langkah ke depan satu. Ini sudah satu nih. Kaki kiri ke depan lagi, dua-dua. Karena ini enggak ada jeda. 1 dan 2 ini enggak ada jeda. Mau kita buat jeda boleh juga. 1 kayak gini terus kaki kita Pak mepeng aja lagi sebentar. Tapi mana mungkin begitu. 2 masih boleh. 2 masih boleh berturut-turut. 1, 2. Sudah berdiri di tengah saf, kan belum sampai ke depan. Di situ disuruh yaqif, berhenti dulu kata. Jadi supaya tidak terhitung 3 kali berturut-turut, berhenti dulu. Sekurang-kurang melakukan satu rukun. Kayak mana kurang-kurang satu rukun? Kalau kita rukuk berapa butuh waktu? Berapa detik? Di situ sekira-kira berdiri dulu. Kira-kira setengah menit lah berdiri. Kemudian baru langkah kembali. Nah, kalau langkah kembali ini, itu dihitung lagi dari 1. Karena kita tadi sudah memotong dengan mengistirahatkan dulu. Nah, tapi kalau model 1, 2, langsung sekali lagi ke depan, batal solat. Batal solat. Itu dianggap bergerak banyak. Maka tidak boleh masuk ke depan dengan cara langsung gerudung langsung, tidak. Tapi kalau model 2, 1, 2, berhenti. Itu mau sebanyak manapun tidak mengapa. Mau tembus sampai ke depan imam, mau keluar dari situ Pak, sampai ke kamar mandi, silahkan saja. Itu tidak mengapa, tidak disebut dengan banyak. Nah, ini contoh yang disebut dengan pergerakan yang banyak. Wa tubtilu bil wasbah al fahishah wa hiya an nuttah limunafatihi al salah la al harakat al khafifah al mutawaliyah. Namun kalau orang itu enggak bergerak namun loncat, dia loncat al wasbah, ini bisa batal solat. Jadi enggak lagi dihitung berapa kali loncat. Karena loncat di dalam solat itu betul-betul tidak sesuai dengan anjuran solat. Jadi dia loncat sendiri ke atas. Ini enggak dihitung sampai 3 kali. Begitu loncat batal solat. Karena itu perbuatan yang sama sekali tidak dibolehkan di dalam solat. Tidak batal solat al-harakat al-khafifah al-mutawaliyah. Tidak batal solat kalau pergerakan itu ringan, walaupun berturut-turut. Seperti bergerak-geraknya lidah. Lidah kita bergerak-gerak selama solat. Itu ringan. Kan kayak mana orang bergerak lidah dalam solat? Ya memang dia baca, kemudian mungkin dia sedang capek baca, lidahnya dikeluarin, masukin, keluarin, masukin kan.
Ada stres-stresnya juga sikit. Tapi tidak sampai batal solat. Au ajfanihi, atau bergerak-gerak, ini apa ini namanya? Alis pelipis ni, kan ada orang yang bergerak-gerak pelipis, kadang-kadang digerak-gerakkan pelipis. Itu pergerakan ringan, tidak mengapa. Au syafatai, atau bergerak-gerak bibirnya. Selama solat bibirnya bergerak-gerak, kepedasan atau apa saya, tidak batal solat. Walaupun berulang-ulang dengan jumlah yang banyak, itu bukan dianggap pembatal solat. Juga tidak membatalkan solat amal yang sedikit yang tidak sampai dihitung banyak. Contoh, li fatihin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bab li Aisyah wa hamluhu Umamah wa wada'aha. Contoh, Rasulullah pernah membuka pintu ketika Aisyah mengetuk pintu. Dibuka oleh Rasulullah dari dalam. Jadi Rasulullah sedang salat, langsung dibuka pintu sekali pukul. Pembatas pintunya bisa dibuka oleh Rasulullah sekali pukul, dibolehkan. Atau Rasulullah membawa Umamah, cucunya dari Zainab, digendong ketika sujud, diletakkan, ketika naik digendong lagi. Itu dibenarkan. Itu dianggap masih perbuatan yang ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang perlu kita perhatikan, wa mahallul butlan bil amal al-kathir in kana bi adwin sakil. Yang disebut dengan batal salat apabila anggota yang bergerak itu anggota yang utama. Itu baru batal salat. Anggota utama apa? Bagaimana anggota utama? Tangan, kaki, kepala, badan, itu anggota utama. Itu baru batal salat kalau dia bergerak mencapai 3 kali berturut-turut. Fa in kana bi adwin khafif, tapi kalau yang bergerak itu cabang dari anggota utama, jari, tangan, ini kan cabangnya, anggotanya tangan. Tapi kalau yang bergerak jari, fala butlan, maka tidak batal. Maka seperti seseorang yang menggaruk-garuk ketika gatal. Itu kalau model garuk ketika gatal. Misal gatal di sini, Pak. Lalu model garuknya begini. Ini tarik begini, ini batal solat. 3 kali berturut-turut batal solat. Yang enggak batal cuma tarik sekali begini, lalu dia tenangkan lagi diri, kira-kira 1 rukun, ditariknya sekali lagi. Itu tidak batal. Tapi kalau model begini-begini, ini karena yang bergerak ini batal solat. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya adalah letakkan tangan di sini, kemudian mainkan jari, tapi tangan tidak bergerak. Di sini taruh, kemudian garuk dengan jari. Ini 1150 kali tidak mengapa. Terserah mau berapa kali. Ini tidak dianggap bergerak karena bukan anggota yang utama. Begitu yang disebutkan. Lalu seandainya kita membuka, kita mengeluarkan anggota tangan yang anggota tubuh, bagaimana hitungannya yang dianggap bisa menyebabkan batal salat? Kalau tangan dikeluarkan, zihabul yad wa auduha maratan wahidah. Kalau tangan dikeluarkan begini, Pak, ini lagi lipat tangan, tiba-tiba kita seperti kebas, kita buat begini, ini begini, langsung tarik, itu dianggap 1. Kalau langsung tarik dianggap 1. Kenapa? Karena tidak ada jeda di sini. Tapi kalau ada jedanya, kita keluarkan tangan, kita taruh di sini. Ini sekali, ada jeda. Begitu tangan ini audun, tangan ini balik, dianggap 2 kali.
Tapi kalau langsung balik begini, itu dianggap sekali. Jadi tergantung ada jedanya tidak waktu kita lakukan itu. Makanya ini hati-hati dengan bergerak yang banyak, termasuk harraka ra'sah, termasuk menggerakkan kepala. Itu anggota utama. Kita sedang solat kadang-kadang, Pak, itu kan ada yang model buat menghilangkan kebas. Kan dia buat begini nih, dia buat begini, sekali lagi gini, dua ke, tiga tu lagi langsung betul. Kalau bapa melihat imam melakukan seperti itu, maka segera bermufarakah, pisahkan diri dari imam. Kalau kepalanya bergerak mencapai 3 kali. Tapi kalau sekali-sekali tidak mengapa, sekali. Kemudian berhenti kira-kira 1 menit lagi, sekali lagi. Itu tidak dianggap berturut-turut. Yang penting intinya jangan bergerak banyak sebanyak 3 kali dalam keadaan berturut-turut. Sudah itu. Oh ya, ini satu lagi yang diajarkan. Bagaimana hukumnya seandainya kita membawa mushaf di dalam solat? Ini membawa mushaf dalam solat ini dibicarakan dalam bab ini karena urusannya pasti bergerak, membawa Quran dalam solat. Para ulama sepakat dulu bahawa tidak dibolehkan membawa Quran atau memegang Quran dalam solat wajib, tapi masih dibolehkan di dalam solat sunnah. Namun dalam solat sunnah pun tidak boleh bergerak mencapai 3 kali. Jadi misal ni tangan terlipat dalam solat tarawih, lalu dia ambil Quran dari kantongnya 1 kali, pas ambil ni 1 kali ni, keluarkan 2 kali, lalu kemudian dia mulai membuka Quran. Kalau jari bergerak tidak mengapa. Jadi masih boleh pegang Quran kalau dia cuma 2 kali. Tapi kalau sudah 3 kali, itu bahaya, batal solat. Lagipun, ngapain pegang-pegang Quran kalau solat tarawih? Dengarkan saja bacaan imam, dah beres urusan. Ngapain kita pegang Quran di belakang? Begitu imam salah sedikit, malah mengganggu hati kita. Imam salah sedikit, itu biasa, salah itu terjadi sekali-sekali tidak mengapa. Yang bermasalah kalau salahnya setiap kali imam salah, itu yang bermasalah. Nanti imam salah tajwid sedikit, kita sudah terganggu hati. Apalagi kita baru naik Quran besar, baru belajar tajwid. Imam kurang matnya, kita yang ribut di belakang. Ini kayaknya kurang 2 harakat. Kita mau kasih tahu imam, atau kita merencanakan kasih tahu imam nanti setelah solat. Jadi dari tengah solat kita sudah disibukkan dengan urusan itu. Nah, ini enggak usah pegang-pegang Quran. Dengar saja bacaan imam, berdoa saja semoga imam sehat dan cepat bacaannya. Itu sudah aman, Pak. Jangan sampai orang mengundurkan diri satu-satu, itu sudah aman. Baik, itu seputar bergerak banyak di dalam salat. Satu lagi, setelah itu kita baru bertanya jawab. Yang keempat yang bisa membatalkan salat, iaitu istidbar al-qiblah, iaitu ketika terpaling dari kiblat, batal salat. Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, yang disebut terpaling dari kiblat itu adalah tahwil as-sadr anha bighairi uzrin, terpalingnya dada. Jadi ukuran terpaling dari kiblat dada. Kalau dilakukan tanpa uzur. Tapi kalau terjadi uzur, maka tidak mengapa. Contoh, ada orang yang sesak kencing atau batal solat, lalu dia keluar ke belakang. Itu kan dia tabrak orang yang berada dalam saf. Nah, orang yang dalam saf itu kan karena terdorong, dadanya berpaling dari kiblat. Itu terjadi dalam keadaan tidak sengaja, maka tidak mengapa. Yang tidak boleh yang bagaimana? Yang sengaja berpaling dada dari kiblat bukan karena uzur. Itu yang tidak dibolehkan. Jadi ukurannya adalah ukuran dada. Namun kalau seandainya
inhiraful jahil wan nasi in ada an qurbin. Tapi kalau ada orang yang berpaling dadanya tapi dia dalam keadaan jahil, tidak tahu atau lupa, kalau dia segera kembali maka dibolehkan. Kita berada di satu tempat tidak tahu arah kiblat, lalu kita karena nunggu-nunggu orang enggak ada yang lewat, kita solat dengan ijtihad. Rupanya ketika ada orang kampung yang lewat, dia lihat bahawa kiblat kita sudah salah. Nah, di saat seperti itu orang kampung itu akan mengingatkannya kiblat katalah kan. Maka ikuti petunjuk dia. Seharusnya kita yang mengingatkan, memberi petunjuk ke kanan sikit Pak, kanan terus. Ya, terus mundur. Misal. Ini cari penumpang atau mau parkir atau apa ini ceritanya ni? Ikuti petunjuk dia. Berarti tadi kan kita sudah tidak mengarah ke arah kiblat, namun termaafkan. Kenapa termaafkan? Karena tadi melakukannya dalam keadaan jahil. Kita nunggu-nunggu orang kampung, nggak ada yang lewat. Akhirnya kita ijtihad terus sendiri. Rupanya salah. Maka yang tadi itu dianggap termaafkan. Jadi harus balik segera. Nggak perlu batalkan solat. Begitu dikasih tahu, balik ke mana arah dia tunjuk. Dan itu pernah terjadi di masa Rasulullah ketika salat di Masjid Qiblatain. Ya, orang yang sedang salat asar menghadap ke Masjidil Aqsa, begitu turun wahyu dikabarkan ke mereka, mereka langsung dalam salatnya berputar menuju ke Masjidil Haram, tidak membatalkan salat. Imam berputar, makmum ikut berputar. Itu terjadi, maka disebut hari ini Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Tapi kalau menurut mazhab Malik, yang disebut berpindah dari kiblat adalah kaki. Jadi kalau kaki yang berpindah baru enggak disebut berpaling dari kiblat. Tapi kalau kaki masih ke kiblat, mau dada ke mana saja, itu dianggap masih ke arah kiblat. Itu versi mazhab Malik. Versi mazhab Hambali, selama tidak semua badan terpaling maka tidak mengapa. Nah, jadi kalau mazhab Syafi'i dan Hanafi ukurannya dada. Jangan sampai dada terpaling dari kiblat, maka batallah solat. Sedangkan yang hari ini orang ngukur-ngukur kiblat, dibereskan, itu ada baiknya dengan alat yang sudah canggih teknologi untuk mengukur ketepatan ke arah kiblat, itu bagus. Namun yang perlu kita ketahui, kalau cuma sedikit geser, sedikit cuma berpaling, maka tidak mengapa. Karena ada orang yang mengatakan kalau sedikit saja kan sudah ke Brazil itu. Di sini sedikit sampai ke sana kan sudah ke Brazil. Masalah menghadap kiblat, ingat kembali Bapak Ibu, kalau penduduk Mekah itu harus menghadap ke Ainul Qiblah, ke ainnya, ke Kaabahnya, karena mereka tahu posisi Kaabah. Itu yang penduduk sekitaran Kaabah. Tapi kita yang jauh dari Mekah, itu yang disuruh menghadap ke syatrah, ke jihadnya. Yang penting ke sana udah, Mekah tu ke sana udah. Ya. Tidak wajib harus tepat ke Kaabah. Buktinya, kalau mau bicara tentang yang tepat ke Kaabah, itu cuma imam dan orang yang di belakangnya, yang segaris dengan imam ke belakang. Cuma itu yang tepat ke Kaabah. Yang berdiri sebelah kanan, berdiri sebelah kiri, itu mana ada ke Kaabah? Kaabah di sini. Kalau mau ke Kaabah semuanya kan harus buat bundaran. Harus melingkar baru pas ke Kaabah. Yang di sana harus melingkar, Pak, menghadap ke Nawandum. Buktinya tidak satu pun mazhab dan bahkan dalil-dalil tidak ada yang mengatakan batalnya salat jamaah orang yang sudah jauh sekali ke sana. Padahal dia menghadap ke mana itu, Pak? Bukan ke Mekah, Pak. Dia mungkin menghadap ke Israel itu sana. Yang sudah di kanan di kiri sana kan ke sana menghadapnya lehonya. Sahkah salatnya? Enggak ada satu pun yang mengatakan batal salat. Yang penting jihadnya ke Kaabah. Jadi oleh karena itu perbaikan selama ini bagus kalau bisa dilakukan, tapi jangan sampai kalau cuma sedikit ya enggak usah dirubah pun enggak apa-apa. Apalagi sampai menghancurkan semua yang telah kita buat. Baik, kira-kira begitu. Ada waktu sedikit.
Silahkan kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Ya, silakan Pak Mur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang kedua, mengenai dengan spontanitas, misalnya ada orang yang bersin, kalau kita jawab bersuara atau dengan terdengar suara mungkin itu batal. Jika misalnya kita spontanitas dalam hati kita menjawab bukan batal. Yang ketiga Pak Ustaz tentang ada makanan misalnya dalam mulut kita tadi membatalkan puasa jika kita tertelan. Memang yang sering terdapat dalam puasa, jika kita makan misalnya kurma, sekalipun sudah kita cuci, tapi masih ada waktu sholat kita masih ada manis-manisnya dalam mulut kita. Ini bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak. Ini Masya Allah pertanyaan Pak. Terima kasih. Ini menggugah pengetahuan kita. Yang pertama, ini betul kata Pak Mur. Kok ni Pak Mur betul tapi ada makmum sengaja berdeham atau batuk untuk mengingatkan atau memprotes imam. Nah, ini menarik. Tadi kan disebutkan kunci dasar. Kunci dasar berdeham kalau mengeluarkan huruf, 2 huruf walaupun enggak punya makna batal, atau 1 huruf punya makna, itu batal. Sekarang rupanya kejadiannya bukan masalah itu. Dia sengaja batuk-batuk, sengaja deham-deham untuk menyindir imam. Itu kalimat dalam deham itu seakan-akan dia mengatakan kasib, kadak biyaju, itu yang mau dia bilang. Sama kayak kita orang khutbah terlalu panjang, itu udah batuk-batuk jamaah semuanya. Nah, ingat pelajaran minggu yang lalu Pak, ketika diucapkan nama Nabi dalam solat, terbaca surat yang ada Muhammad, kalau kita sengaja menyahut salawat, sengaja menyahut untuk berkomunikasi sahutan itu, berkomunikasi, maka bisa batal solat. Jadi yang bentuknya ada komunikasi, batal solat. Namun kalau kita melakukan itu untuk meninggikan Nabi, jadi tergantung niat ni, maka tidak disebut dengan komunikasi, kita puji sendiri Nabi, maka masih dibolehkan. Begitu juga kalau ukuran batuk dan deham untuk berkomunikasi, niatnya bukan zikir itu, niatnya bukan terjadi dengan dibutuhkan, tapi ingin mengingatkan imam, berarti niatnya niat komunikasi. Itu batal walaupun tidak berbunyi huruf. Walaupun tidak berbunyi huruf. Itu bisa batal solat. Karena enggak boleh ada niat dalam solat yang sifatnya memberi peringatan ke orang. Kecuali hanya dibolehkan ketika mengajarkan imam yang bacaannya tersendat. Itu yang dibolehkan. Selain daripada itu sengaja batuk, menyindir-nyindir imam, terus-terusan batuk sepanjang solat. Air kepikir di imam pun batuk-batuk juga akhirnya, menjawab batuk-batuknya makmum. Sudah sama-sama batuk semuanya, batuk-batuk ina mandum. Ini batal salat walaupun tidak mengeluarkan huruf, karena dilihat dari
Niatnya betul untuk apa? Rupanya untuk itu. Tapi dalam khutbah Jumaat tidak mengapa. Karena dibolehkan dalam khutbah Jumaat untuk khatib bicara dengan makmum, dibolehkan. Umar pernah bicara dengan makmum, Abu Bakar pernah bicara dengan makmum, Rasulullah pernah bicara dengan makmum. Jadi tidak mengapa komunikasi khatib dengan makmum itu beda. Rasulullah pernah khatib, lalu dilihat ada makmum datang belum solat, langsung duduk. Langsung Rasulullah sedang khatib, dia mengatakan sudah solat. Kalau khatib sekarang nggak berani lagi, Pak. Padahal boleh. Sudah solat, kata Rasulullah. Kalau belum solat, bangun, solat dulu 2 rakaat yang ringan, baru engkau duduk. Umar juga begitu, mengingatkan dibolehkan. Tapi solat tidak boleh. Maka walaupun tak mengeluarkan huruf, itu bisa batal solat. Berdeham-deham untuk mengingatkan imam. Pertanyaan kedua, apa tadi pertanyaan, Pak? Orang bersin? Oh, dalam hati. Kalau dalam hati tidak mengapa, Pak. Yang membatalkan itu yang dikeluarkan secara lisan. Dalam hati tidak masalah. Itu bukan berbicara, bukan lafaz yang keluar. Kemudian yang ketiga, manis-manis. Yang diingat manis-manisnya. Masalah dalam bulan puasa kurma. Kalau bukan berbentuk benda, cuma rasanya saja, tersisa rasa, maka tidak batal puasa. Tidak batal puasa. Kalau yang tersisa cuma rasa, sahur makan kurma, tersisa rasa di dalam bulan Ramadan atau dalam solat, tidak mengapa. Kecuali masih ada bendanya. Itu yang kalau ditelan batal. Tidak ditelan tidak batal. Namun segera dikeluarkan. Jadi tidak mengapa dengan rasa yang tersisa. Baik, silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang salah kiblat. Kiblat ke barat, dia menghadap ke selatan. Lalu kita yang tahu bahwa ada orang salah kiblat, cara mengingatkan supaya dia bisa menghadap ke arah. Apakah kita cukup mengatakan dan salah kiblat? Jangan-jangan ketika kita memberitahukan malah yang lagi salah ini tambah bingung karena tidak tahu harus menghadap mana. Cara kita untuk mengatakan awal meluruskan dia ke arah kiblat, bagaimana caranya? Baik, ada orang salah kiblat. Bagaimana cara meluruskannya? Bisa 2 cara, Pak. Yang pertama, kita menambahi informasi. Kita yang mengatakan seperti tadi, itu sudah salah kiblat. Ke kanan lagi, ke kanan. Terus ke kanan. Begitu boleh. Jadi dia yang bergerak. Atau cara kedua lebih efektif. Langsung kita pegang bahunya, katalah kiblat. Nampak kena salah. Kita yang putar, dibolehkan. Tapi kasih tahu dulu, ini salah kiblat. Jangan kita enggak bilang apa-apa, langsung kita pegang bahunya di belakang. Ini tumbuk depan. Karena sekarang banyak orang gila yang membunuh imam. Tiba-tiba kita sedang salat dipukul. Ini musim-musim PKI masalahnya ni. Tapi kasih tahu dulu salah kiblat. Boleh dipegang untuk mengarahkan ke kiblat yang benar. Setelah dia solat, rupanya yang memindahkan dia orang gila. Rupanya kiblatnya salah lagi. Ini berat pungung. Berarti kalau sudah selesai solat, maka dianggap gugur, sudah cukup. Tapi kalau ada yang mengingatkan lagi, ini sudah selesai solat, salah dari tadi, yang putar kita pun orang gila juga. Salah, sampai habis waktu salah, enggak ada yang mengingatkan, maka solatnya sah walaupun salah kiblat, karena dalam keadaan tidak sengaja dan tidak tahu. Tapi kalau sudah selesai solat, ada orang yang melihat dan mengatakan, tadi kemana solat? Ke sana. Salahnya, selama masih ada waktu, maka wajib diulang, karena tidak mencukupi syarat sah solat. Wajib ulang kalau masih di dalam waktunya. Baik, kira-kira begitu. Silakan Pak Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita lagi salat, itu ada pesan-pesan kadang-kadang dari orang di luar salat. Ini kuncinya saya tahu di sini, nanti saya tunggu simpang. Ya, baik. Ada itu yang begitu. Seseorang salat, lalu dia pergi. Biasanya, misal seorang anak salat, mama pergi belanja, anaknya sedang salat
di rumah. Lalu mamaknya sambil keluar mengatakan, ni kunci dah mamak taruh ya di atas pintu di lantai 2 ni. Itu jangan lupa matiin kompor tu, sedang mamak goreng ayam. Nya kapeduk tira becut baik katua dia ber. Nya macam dikatakan untuk anaknya. Itu anaknya di rakaat pertama harus mengingat pesan A, pesan B, pesan C. Bolehkah? Tentu tidak boleh. Tidak dibolehkan. Itu mengganggu orang solat. Makanya jangan pergi dulu, tunggu dia solat. Atau jangan solat dulu, tunggu dia pergi. Kayak mana jangan solat dulu, tunggu dia pergi? Jangan solat dulu, pesan dulu, baru pergi. Yang pesan model orang sedang solat, jangan. Suami pergi, isteri sedang solat, dipesankannya. Ini nanti kalau pulang masak ini ya, pokoknya ikan tuna, buat kayak rendang. Begini. Isteri sedang solat, Pak. Pungo isterinya melihat, nyapa puno kepegahannya. Itu mengganggu orang solat. Jadi yang dosanya siapa tanggung? Orang yang tadi mengingatkan, orang yang tadi memesan-mesan. Sedangkan orang yang solat, tentu dia korban. Korban membuat dia tidak khusyuk dalam solat. Ini tidak boleh biasakan seperti ini. Jangan pergi ketika orang solat. Sering Pak, sering betul. Dalam keluarga pun sering terjadi. Maka suami tolong kasih tahu isteri, jangan pergi sebelum selesai saya solat. Karena nanti pesan ini, pesan itu macam-macam. Dan sebaliknya juga begitu. Baik. Oh, ada satu lagi. Sebentar Bapak. Ladies first. Ketika kita sholat, kemudian ada orang duduk di samping kita 2 orang. Mereka berbicara dan tentu saja kita terganggu dengan sholat. Lalu kita besarkan takbirnya. Kita kata Allahu Akbar. Kita tadi dengan maksud mengingatkan mereka dia jangan bicara. Baik. Kita sedang solat, ada orang bicara, kita ingin mengingatkan. Kalau bentuknya hanya mengingatkan, batal solat. Tapi harus dicampur dengan niat zikir. Begitu yang diajarkan. Jadi waktu kita takbir besarkan, sama ketika membesarkan suara takbir ketika ada orang ketok pintu di luar. Itu harus dicampur dengan niat tetap berzikir. Kalau tok cuma hanya mengingatkan, sama seperti fungsi tadi, batal solat. Jadi kita Allahu Akbar. Kita ingin mengingatkan orang itu tanpa berniat sedikit pun untuk berzikir, maka batallah solat. Karena walaupun bentuknya takbir, tapi sama seperti mengucap yarhamukallah tadi, hanya benar-benar terjadi komunikasi. Begitu juga apa? Ada orang masuk ke rumah, ketok pintu, kita sedang solat. Memang betul, bolehkan memberi kode bahawa kita sedang solat. Tapi ketika kita besarkan suara, tidak boleh semata-mata hanya untuk mengingatkan. Kita tetap niat, ini zikir. Maksudnya ini kita sedang mengucapkan kalimah zikir dalam solat. Karena solat tidak boleh ada perkataan manusia. Walaupun bentuknya bahasa Arab atau zikir, tidak boleh ada. Jadi dicampur dengan niat zikir. Dan Pak, tidak boleh bicara di samping orang yang sedang solat. Tidak boleh mengganggu orang yang solat. Orang yang berzikir suara besar pun, kalau ada orang masbuk di belakang, itu suaranya volumenya harus dikecilkan. Kalau sejatinya pakai mic, ketika masih ada orang masbuk, lepas dulu mic-nya. Zikir hanya dengan suara pelan. Ini enggak boleh mengganggu orang yang sedang solat. Zikir hukumnya sunnah, orang yang sedang solat masbuk itu hukumnya wajib. Enggak boleh yang sunnah pun mengganggu yang wajib. Tidak boleh. Baik, terakhir Pak Eril. Oh sudah. Ya sudah. Sudah ya. Mengucapkan kalimat seperti kita mau bangun dari sujud, Allahu Akbar, agak kuat sedikit gitu. Bisa nggak? Tujuannya supaya kita tahu ada orang di dalam atau nggak ada orang yang tidak jawab. Sama seperti tadi, Pak. Sama. Dibolehkan dengan syarat harus ada niat zikir. Jadi tidak boleh semata-mata berkomunikasi, tidak dibolehkan. Harus ada niat berzikir di dalam itu. Baik, demikian untuk subuh hari ini. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.